orang yang duduk dalam lindungan yang maha tinggi dan bermalam dalam naungan yang maha kuasa akan berkata kepada Tuhan, tempat perlindunganku dan kubu pertahananku, Allahku yang kupercayai. Sungguh, dialah yang akan melepaskan engkau dari jerat penangkap burung, dari penyakit sampar yang busuk. Dengan kepaknya ia akan menudungi engkau, di bawah sayapnya engkau akan berlindung. Kesetiaannya ialah perisai dan pagar tembok. Engkau tak usah takut terhadap kedahsyatan malam, terhadap panah yang terbang di waktu siang, terhadap penyakit sampar yang berjalan di dalam gelap, terhadap penyakit menular yang mengamuk di waktu petang. Walau 1000 orang rebah di sisimu dan 10.000 di sebelah kananmu, tetapi itu tidak akan menimpamu. Engkau hanya menontonnya dengan matamu sendiri dan melihat pembalasan terhadap orang-orang fasik. Yes, puji Tuhan, live now. Halo semuanya, selamat hari Minggu, happy Sunday, selamat beribadah di gereja masing-masing. Ingat loh ya, tetap ibadah. Sekalipun hari ini ada kesibukan, ada pergumulan, ada tantangan, tetap tersenyum, tetap ibadah. Dan info yang di Balikpapan yang rindu datang untuk kebaktian bersama Pastor Andy secara onsite. Kebaktian jam 8 Wita, tapi saudara kalau mau dapat tempat datang lebih awal. Jam 7 oke, setengah 8 masih oke, tapi itu sudah bergerombol, sudah antri. Kiranya semua kita hari ini mendapatkan berkat Tuhan dan menjadi pribadi, keluarga yang senangkan hati Tuhan. Surya pasti bersinar, Tuhan Yesus pasti tolong kita. Dalam hidup ini, Tuhan itu setia banget. Ketika rame-rame, Yesus setia banget. Yes. Saat melintas langit yang biru, saat melewati lembah yang kelam, tetap tersenyum, tetap ibadah. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan, Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yes, setia banget. Yesus setia banget. Amin. Tak tinggalkanmu. Yes. Puji Tuhan. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Makasih yang udah memposting ulang, meng-tap-tap dan meng-share saat kau melintas langit yang biru, saat kau lewatin kita semua lembah yang kelam,
tetap tersenyum, tetap ibadah. Jangan lupa ibadah ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Amin. Makasih. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Kami mengucapkan syukur ya Tuhan atas rahmat dan kebaikan. Kami boleh mengalami, kami boleh mengenalmu Tuhan, kami boleh menerimamu sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Hari ini kami nyatakan Engkau Tuhan Yesus penolong dalam hidup kami, dan sangat terbukti kuasanya. Haleluya. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan, ini pujian memberkati banyak orang. Saya bakal sekali lagi lalu membagikan renungan singkat sebelum saudara kebaktian. Silakan saudara, jika ini memberkati, di-share, di-posting ulang, di-like, di-subscribe, dan juga di tap-tap layar. Makasih. Pujian ini jadi berkat banget bagi Bapak Ibu pendengar yang percaya Tuhan Yesus. Ada kesembuhan saat melintas langit yang biru, saat kau lewatin lembah yang kelam. Ingat, tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah, setia ibadah ya hari ini ya. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Hore! Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji Tuhan. Terima kasih, banyak komentar yang terberkati. Halo Oma, Opa, Opung, Namboru, Shalom. Halo semuanya, Cece, Koko, Om, Tante. Saat melintas, yes, langit yang biru, saat kita lewatin
lembah yang kelam. Ingat hal ini ya. Tetap tersenyum. Mana senyumnya? Tetap ibadah. Setia ibadah sama Tuhan Yesus. Yesus selalu hadir, tak tinggalkanmu. Yeay! Surya bersinar di balik awan. Yesus itu setia banget, tak tinggalkanmu. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Puji dan syukur, terima kasih Tuhan Yesus. Kesetiaan-Mu tidak pernah meninggalkan kami. Dulu hari bahkan sampai selama-lamanya. Engkau ada Tuhan. Engkau menemani kami Tuhan. Engkau tidak pernah tinggalkan kami Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan Yesus atas segala kebaikan-Mu, rahmat-Mu yang melimpah. Amin. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Surya bersinar di balik awan. Yesus setia, tak tinggalkanmu. Makasih Bu Estina. Yesus setia, Yesus hadir, Yesus nyata, tak tinggalkanmu. Amin. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati setiap kita. Rasanya pingin menikmati pujian bersama saudara-saudara, bersama malaikat Tuhan, bersama Tuhan lebih lama lagi. Tapi hari ini hari Minggu, pastor tugasnya banyak, jadi bagi-bagi tugas online dan tatap muka. Time for Bible dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Sering kali orang bertanya dan kita mendengar jawaban yang seperti ini. Tuhan itu ada di mana? Lalu orang-orang menjawab, Tuhan itu di surga. Amin. Yang berikutnya ada yang berkata Tuhan itu di hati kita. Amin. Ya. Lalu juga ada yang berkata Tuhan itu di mana? Tuhan itu, saya sampaikan hari ini, ya renungan singkat kiranya jadi berkat. Tuhan itu ada pada orang-orang susah. Tuhan itu ada di mana? Tuhan itu ada pada orang-orang yang miskin, pada orang-orang yang sakit, pada orang-orang yang dalam penderitaan. Tuhan ada di sana. Marilah kita melihat firman Tuhan, supaya setiap kita disirami firman Tuhan, dan kita menjadi pelaku firman Tuhan Yesus. Amin. Injil Matius pasal 25
ayat 35 sampai dengan ayat yang ke-40. Puji Tuhan, saudara silakan ketik Injil Matius 25 ayat 35 sampai 40. Amin. Ada kesaksian, ada permohonan doa. Tuhan tolong, Tuhan memberkati. Kita sekarang sedang mendengar firman Tuhan. Tuhan ada di mana? Mari kita akan bersama-sama melihat Injil Matius 25 ayat yang ke-35 sampai ayat yang ke-40. Ya, udah diketik, makasih. Kita ketik supaya yang lain bisa ikut membuka, mendengar sumber-sumber Alkitab yang pesan dibacakan. Ya, baik, ada tertulis firman Tuhan Yesus. Sebab ketika aku lapar, kamu memberi aku makan. Ini perkataan Tuhan Yesus ya. Ketika aku haus, aku memberi kamu minum. Jadi Tuhan itu ada bagi orang yang lapar. Tuhan itu peduli bagi orang yang lapar. Tuhan ada bagi orang yang haus. Ketika aku seorang asing, kamu memberi aku tumpangan. Tuhan ada bagi orang yang tidak punya tempat tinggal. Apa namanya? Tunawisma. Ya, ayat 26. Ketika aku telanjang, kamu memberi aku pakaian. Tuhan ada di orang-orang yang kekurangan. Ketika aku sakit, kamu melawat aku. Tuhan ada saat engkau sakit. Tuhan ada di orang-orang yang sedang lemah. Ketika aku dalam penjara, kamu mengunjungi aku. Tuhan ada bagi orang-orang yang sedang terpenjara, diproses, dibentuk hidupnya. Tuhan ada di sana. Ayat 37. Maka orang-orang benar itu akan menjawab dia. Katanya, Tuhan, bila manakah kami melihat engkau lapar dan kami memberi engkau makan, atau haus kami memberi engkau minum? Bila mana kami melihat engkau sebagai orang asing dan kami memberi engkau tumpangan, atau telanjang dan kami memberi engkau pakaian? Bila manakah kami melihat engkau sakit atau dalam penjara dan kami mengunjungi engkau? Dan Tuhan, Raja itu berkata, Raja akan menjawab mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku. Jadi yang sedang dalam terpuruk, pergumulan, sakit, kekurangan, penderitaan, Tuhan ada di sana dan Tuhan tidak meninggalkan engkau. Saat kita peduli dengan mereka, kita akan bertemu dengan kasih Tuhan. Saat kita memberikan care kepada orang-orang yang susah, bahkan dikatakan saudaraku yang paling hina ini, kita sudah bertemu Tuhan. Kita sudah ke satu pelayanan yang indah, yang mulia. Jadi Tuhan sedang bicara kepada kita hari ini lewat firman-Nya. Perhatikan orang-orang yang berkekurangan, perhatikan orang-orang yang susah,
perhatikan orang-orang yang sakit, perhatikan orang-orang yang butuh ditolong. Terus orang-orang yang happy, yang senang, yang baik-baik, yang kaya raya, ya nanti ada firman-Nya nanti. Tapi hari ini saya sedang mengajak saudara menjawab kita dan agar kita tahu Tuhan ada di mana. Ya, di surga, amin. Dalam hatimu, amin. Tapi Tuhan juga ada saat kita datang kepada orang-orang miskin, orang-orang sakit, orang-orang dalam penjara, orang di rumah sakit kita besuk. Tuhan ada di sana. Jadi renungan ini menggugah hati kita untuk selalu menjadi pribadi yang berjalan bersama Tuhan Yesus. Saya kasih peringatan ya, sesuai firman Tuhan, orang Kristen itu tidak boleh sombong. Orang Kristen tidak boleh egois. Orang Kristen tidak boleh pelit. Ya, karena kalau misalnya kita cuek-cuek, ada orang susah kita cuek-cuek, ada orang sakit kita cuek-cuek, ada orang yang perlu dibesuk kita cuek-cuek, ada orang yang di penjara kita cuek-cuek. Jangankan besuk, peduli doakan. Kadang-kadang gibah, ngomongin, gosipin, rendahkan, itu nggak boleh seperti itu. Itu bukan ciri anak Tuhan. Ya, justru kita jadilah pelaku firman Tuhan. Karena kalau misalnya kita tidak jadi pelaku firman Tuhan, nanti kita bukan anak Tuhan Yesus. Nah, ada upah bagi orang-orang yang hidup melakukan firman Tuhan Yesus. Ya. Matius 25 ayat 34. Silakan diketik Matius 25 ya, ayat yang ke-34. Puji Tuhan. Makanya ajaran Yesus itu jangan dipelesetkan. Ajaran Yesus itu adalah kasih. Ya. Ajaran Yesus itu adalah kasih. Puji Tuhan. Jadi saudara mau segala macam ilmu tinggi, akademis, teologi, harus ada kasih. Ya, tidak boleh sombong. Tuhan bilang apa? Matius 25 34. Di sini ada satu ayat, Tuhan bilang apa? Dan raja itu akan berkata kepada mereka di sebelah kanannya, hai kamu yang diberkati oleh Bapakku. Kita kalau tekun mencari Tuhan, amin. Tekun melakukan firman Tuhan, tekun kita memperhatikan orang susah. Tuhan bilang apa? Hai kamu yang diberkati Tuhan, diberkati oleh Bapakku. Terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wah, dapat upah di bumi, dapat upah di sorga. Amin, amin. Bayangkan gak sih indahnya waktu kita dapat firman ini datang kepada kita. Hai Andi yang diberkati oleh Bapa di surga. Amin. Terimalah kerajaan yang telah disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Wah, keren sekali. Bayangkan sebentar ketika Tuhan ngomong gini kepada kita. Ya, contoh di sini ada Ibu Inge. Hai Inge. Kamu yang diberkati oleh Tuhan, terimalah kerajaan yang disediakan bagimu sejak dunia dijadikan. Senang sekali hati ini. Puji Tuhan. Senang sekali, syukur banget ya. Maka tetaplah perhatikan orang-orang di sekitar kita, orang-orang susah, mendukung pelayanan ya, dan seterusnya dan seterusnya.
Tapi bagi orang-orang yang pelit, kikir, egois, ada juga tuh peringatannya. Kita lihat yuk. Matius 25, sama pasalnya, tapi ayatnya kita lihat dari ayat 41 ya sampai dengan ayat yang ke-46. Ini seram ini, tapi saya bacakan biar berimbang ya. Matius 25 ayat 41 sampai 46 ada tertulis, dan ia, siapa ini? Yesus pun berkata kepada mereka yang di sebelah kirinya, "Enyahlah dari hadapanku, hai kamu orang-orang terkutuk." Wis, serem banget. Jangan sampai menjadi manusia yang Yesus ngomong satu hari terkutuk. Ih, serem. Ih, serem. Kalau sudah Yesus yang kutuk, siapa mau bela? Kalau hari ini manusia kutuk-kutuk saudara, Yesus bela aman. Tapi kalau Yesus yang jadi lawan kita, siapa mau tolong? Maka mari cintai firman Tuhan. Ya, puji Tuhan. Nah, di sini Yesus berkata apa? Orang-orang terkutuk, enyahlah ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya. Wow, orang terkutuk nanti tempatnya di neraka dengan iblis dan malaikat yang jatuh. 42. Kenapa sampai dikatakan orang terkutuk? Ini penjelasannya. Sebab ketika aku lapar, kamu tidak kasih aku makan. Nah loh. Jangan sampai perutmu buncit karena makan kebanyakan, tidak sehat. Ya, habis nggak bagi-bagi sih. Rezeki berkat dibagi-bagi. Jangan sampai kayak laut mati. Mati semua dalamnya. Kenapa? Karena tidak membagikan air itu ke luar gitu. Orang Kristen yang mati rohaninya ya egois itu. Makan sendiri nggak bagi-bagi. Ya. Jadi mengenai saudara-saudara memberkati, itu sebetulnya kan kita membagi supaya kita juga tidak makan sendiri, nanti gendut sendiri, buncit sendiri, sakit sendiri, kolesterol, nyala-nyalain Tuhan gitu. Ya, jadi jangan sampai jadi orang yang pelit. Ketika rame-rame, jangan pelit, nggak boleh pelit ya. Jadi orang-orang yang dikatakan terkutuk ketika itu, mereka yang makan sendiri, nggak bagi-bagi makanannya. Syukur ya kalau saudara suka berbagi makanan, puji Tuhan. Syukur kalau di gerejamu juga peduli orang miskin atau memberi makan kepada yang membutuhkan. Syukur banget ya. Itu Tuhan bilang apa? Bagi orang terkutuk, ketika aku lapar, kau nak kasih aku makan. Ketika aku haus, kau nak kasih aku minum. Padahal Tuhan ada bagi orang lapar, Tuhan ada bagi orang haus. Kadang-kadang kita bicara visi besar-besar, ini itulah yang sebagainya, menjangkau dunia. Di sekitar kita ada orang lapar, orang susah, kita peduli, enggak peduli. Ayo, kalau peduli, puji Tuhan, dipuji Tuhan. Kalau nggak peduli, apa? Gini, ya, mau bangun apa? Citra diri, gereja besar-besar, tapi kalau misal ada orang lapar di sekitar kita nggak peduli, begini. 43. Ketika aku seorang asing, kamu nggak kasih aku tumpangan, ya. Aku telanjang, kamu nggak kasih aku pakaian. Aku sakit dalam penjara, kau nggak melawat aku.
Tuhan ada di sana loh. Kita nggak peduli. 44. Lalu mereka pun menjawab, katanya, Tuhan, bila mana kami melihat engkau lapar atau haus, atau sebagai orang asing, atau telanjang atau sakit, dalam penjara, kami tidak melayani engkau, bila mana? Tuhan menjawab apa? Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang tidak kamu lakukan untuk salah seorang dari yang paling hina ini, kamu tidak melakukannya untuk aku. Dan aduh, seram banget ini. Intinya adalah di sini kita melihat kalau kita tidak peduli kepada orang yang paling hina di sekitar kita, kita tidak menghargai ciptaan Tuhan, kita tidak merespon panggilan Tuhan, karena Tuhan ada bagi orang-orang bahkan yang paling hina. Kalau kamu ke pesta, tidak usah mau dipuji, duduk di paling belakang saja. Nanti yang punya pesta, kalau engkau diberkati Tuhan, kamu nanti akan disuruh maju ke depan. Biarlah kita menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan, dipromosi Tuhan sebagai pelaku firman Tuhan. Banyak orang-orang yang menjilat-jilat orang kaya, padahal orang kaya yang banyak membuat engkau masuk menyeret ke pengadilan. Perhatikan orang-orang miskin. Bahkan Tuhan bilang, kalau kau perhatikan orang-orang miskin, kau memiutangi aku. Wis. Peduli, care, itu adalah ciri anak Tuhan. Tak pandang saudara organisasi apa dalam tubuh Kristus, ya, mau saudara pintar teologi, pintar teori, jago apologet, kalau saudara tidak nyata kasihmu, Tuhan bilang apa? Kamu seperti gong yang gemerincing, bunyi tapi tong kosong. Tuhan meminta buah, hasilkanlah buah-buah sedang pertobatanmu. Ya, sabar, pengendalian diri, sukacita, mengampuni. Tapi ketika kau melihat orang-orang yang susah, orang-orang sakit, tolonglah dia sedapatnya engkau bisa menolong dia. Responlah panggilan Tuhan, karena Tuhan ada di sana. Nah, bagi orang-orang yang terkutuk ini, yang egois, yang nggak mau membagi kasih Tuhan, nggak mau terima kasih Tuhan, ya ayat 46 serem banget ini. Mereka ini akan masuk ke tempat siksaan yang kekal. Tetapi orang benar, orang benar ke dalam hidup yang kekal. Puji Tuhan. Satu lagi, ya, tadi udah kita dapat rema ya, bahwa Tuhan ada bagi orang susah, orang sakit, dan orang yang paling hina sekalipun. Orang di penjara, kalau saudara nonton ini di penjara, jangan sedih, karena kau tidak sendiri. Tuhan menemanimu. Bagi orang di rumah sakit yang terbaring lemah, dirawat, baik di ruang ICU atau ruang biasa, jangan gelisah. Tuhan ada di sana. Tuhan menemani engkau. Tuhan bisa menyembuhkanmu, dan Tuhan bisa mengutus malaikatnya, bahkan hamba-hambanya, datang mendoakanmu dan menyembuhkanmu. Amin. Bagi saudara yang ada di hadapi hari ini janjian masuk di meja operasi, jangan tegang ya, karena Tuhan ada di sana. Tuhan menemani engkau. Bagi saudara yang sedang susah, bahkan bayar kontrakan pun belum punya uang, bahkan mau makan pun juga sudah tidak ada pegangan,
Jangan sedih ya. Waktu engkau lapar, Tuhan gak tinggalkan engkau. Percaya, pegang janji firman Tuhan ini. Tuhan tidak tinggalkan engkau. Baik, saya selesai bagian ini. Satu lagi, Tuhan ada di mana? Tadi kau udah tahu kan? Di orang-orang susah, di orang-orang lapar, orang-orang sakit dan sebagainya, orang hina-hina. Tuhan ada di sana. Yang kedua, satu lagi nih. Tuhan ada saat kita memuji Tuhan. Tuhan bertahta di puji-pujian. Maka mulut kita ini selalu memuji Tuhan. Mulut ini jangan sampai ngomongin jelek orang lain. Gosip melulu kerjanya. Aduh, mulut ini untuk memuji Tuhan. Karena Tuhan ada bertahta di puji-pujian. Dicatat di dalam kitab Mazmur 22 ayat yang keempat. Ayo ketik rame-rame. Mazmur 22 ayat yang keempat. Puji Tuhan. Ya, Mazmur 22 ayat yang keempat. Di sana firman Tuhan berkata apa? Padahal engkaulah yang kudus, yang bersemayam di atas puji-pujian orang Israel. Tuhan ada bertahta di atas puji-pujian. Jadi saudara, waktu engkau memuji Tuhan, Tuhan hadir. Waktu engkau menolong orang-orang sakit, Tuhan hadir di sana. Waktu engkau membantu orang-orang lapar, Tuhan ada di sana. Waktu engkau membesuk orang di rumah sakit, di penjara, Tuhan ada di sana. Waktu engkau memuji Tuhan dengan segenap hatimu, Tuhan ada di sana. Kiranya 2 poin ini membuat setiap Bapak Ibu sekalian semakin gemar untuk setiap hari berjalan bersama Tuhan Yesus dan tentu menjadi pelaku firman Tuhan. Let's pray. Tuhan Yesus, terima kasih banget kami mengucap syukur atas renungan yang boleh kami dengar. Tuhan, Engkau ada di mana-mana. Tapi secara khusus hari kami dapat 2 hal, bahwa Tuhan ada bagi orang yang susah, bagi orang lapar, orang sakit, orang yang di penjara, orang yang sedang tidak punya apa-apa, bahkan orang yang sedang hina dina, Tuhan ada di sana. Yang kedua, kami dapat rema hari ini, Tuhan ada saat kami memuji Tuhan. Di atas puji-pujian Tuhan bertahta. Terima kasih Tuhan, firman ini membuat setiap hati kami gemar untuk selalu berjalan bersama Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus, kami berdoa bagi semua yang sudah dengar firman Tuhan, mengalirlah kasih yang menyembuhkan, kasih yang mengampuni, kasih yang mengakrabkan mereka dan Tuhan untuk berfellowship setiap waktu dengan Tuhan, menjadi cinta dan pelaku firman Tuhan Yesus. Saudara yang lemah, yang ada di vonis dokter oleh hasil lab CT scan sakit, gangguan pada organ tubuhmu, lewat ucapan berkat ini, be healed, be free, and be clear. Tubuhmu diberkati sehat, disembuhkan. Dan kalau engkau ada dosa, di hadapan Tuhan minta ampun, dan saya percaya kasih Bapa mengampuni, menyembuhkan, memulihkan, menguruskan kita semuanya. Puji Tuhan, ada kelepasan, ada sukacita, sehingga hari ini setelah doa-doa ini, Bapak Ibu semangat banget datang ke rumah Tuhan, ibadah dan pujilah Tuhan. Tuhan bertahta di puji-pujian. Dan kalau hari engkau melihat ada orang susah atau tempat di mana engkau melayani, ada program untuk menolong panti jompo, panti asuhan, atau berbuat baik, jangan engkau keraskan hatimu, jangan pelit-pelit, ayo bersama-sama ambil bagian, bagikan kepada orang-orang yang membutuhkan. Kalau saudara ke lembaga, organisasi gereja silakan, atau saudara pribadi lakukan setiap hari. Wah, keren sekali.
Terima kasih Tuhan Yesus, kami mengucap syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Puji Tuhan, air dan minyak, saudara-saudara, kalau mau diberkati, silakan angkatlah. Kita akan mohonkan berkat untuk air dan minyak. Di tangan Bapak Ibu sekalian, saudara tolong pegang seperti ini, atau tumpangkan tangan boleh. Saya berdoa air dan minyak ini diberkati. Dalam nama Tuhan Yesus. Puji Tuhan, air dan minyak udah diberkati. Air minumlah. Minyak ini oleskan dalam nama Yesus. Ada kesembuhan. Puji Tuhan, amin. Bapak Ibu silakan minum, Tuhan memberkati. Udah kesaksian kan, udah sharing kan, udah puji-pujian kan, udah doa air dan minyak kan, berarti doa berkat ya. Jadi tester, sekali lagi hari Minggu ini saya harus selesai lebih cepat karena wow, orang-orang sudah mulai datang memenuhi Geraha IHS. Padahal jam 8 ibadahnya, sejak jam 6 tadi orang-orang mulai berdatangan. Saya ucapkan selamat datang Bapak Ibu sekalian, tamu-tamu yang sudah ada di seputar Geraha IHS Balikpapan atau sedang OTW. Selamat datang dan selamat beribadah bersama-sama hari ini. Saya percaya waktu kita ibadah pasti deh dapat sesuatu, pasti dapat mengalami sesuatu, pasti deh. Yes, amin. Puji Tuhan, Bapak Ibu sekalian, doa berkat ya. Angkatlah tangan yang terkasih dan terimalah berkat dari Bapa di surga, berkat untuk keselamatan kita dan keluarga, berkat perlindungan dan berkat kesehatan yang terus Tuhan berikan untuk kita, anak, cucu, dan semua keluarga terkasih. Puji syukur, puji Tuhan, terima kasih. Tuhan mengurapi engkau sepanjang hari ini ibadah dan menjadi pribadi yang senang hati Tuhan Yesus dan taat beribadah kepadanya. Dalam nama Tuhan Yesus, saya mengerjakan doa-doa ini dan doa berkat ini dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Selamat hari Minggu. Masuk di hari yang baru dengan ucapan sola fide, hiduplah oleh iman, Immanuel, Tuhan Yesus sayang kita semuanya, mengasihi engkau dan sertai sampai selama-lamanya. Bless you all semuanya, dadah. Sebelum dunia, kau yang setia tak pernah sirna. Di tiap nafasku kau nyata, di gelap kau sinar terang. Tiada yang sepertimu, kekal kasih-Mu. Yesus, kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih. Di lembah kelam kau tuntun aku, pegang tanganku saat ku rapuh. Janji-Mu hidupku teguh, kasih-Mu takkan berubah. Kasih-Mu takkan berubah.
mengungkap kasih-Mu. Yesus, Kau Raja mulia, seluruh bumi sujud menyembah. Hadirat-Mu melingkupi, hatiku berserah penuh kasih.